Oke, ini adalah pertemuan ke-8 mengenai penjelasan mengenai foto produk, etika dan hukum. Ini adalah tentang foto produk, pengertian foto produk, fungsi foto produk, dan jenis foto produk. Pengertian foto produk. Foto produk adalah bagian dari advertising karena dalam sebuah frame-nya harus bisa mencitrakan image sebuah produk. Kunci dari foto produk adalah bagaimana seorang fotografer bisa membuat citra yang terdapat dalam produk tersebut lewat angle dan juga konsep. Ada beberapa fungsi dari foto produk. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli, di mana pembeli semakin yakin bahwa Anda adalah penjual yang terpercaya dan memiliki kualitas produk yang baik. Yang kedua, meningkatkan nilai jual. Jadi bukan sekedar melalui kata-kata, visual yang bagus dapat membuat calon konsumen lebih tertarik terhadap suatu produk. Kemudian menjadi identitas pembeda. Calon konsumen akan lebih mudah memahami suatu ikan berdasarkan foto produknya saja. Jadi ada spesifikasi biasanya dari foto produk Anda, misalnya suka gelap, suka terang, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah social media marketing. Gambar yang menarik dan elegan bisa meningkatkan engagement bahkan pembelian melalui sosial media. Jenis foto produk. Yang pertama adalah foto katalog. Foto di mana menunjukkan bentuk produknya saja tanpa memperlihatkan bagaimana fungsi dari produk tersebut. Dan yang kedua adalah foto in context. Jenis foto di mana menunjukkan bentuk produk dan memperlihatkan bagaimana fungsi produk tersebut ketika dipakai. Ini gimana? Ini adalah contohnya. Misal ini adalah foto katalog minuman ya. Minuman, bubuk minuman, saset. Ini foto katalog sebelah kiri dan foto in context ada di sebelah kanan ketika dipakai. Ini sedang diaduk atau ketika sedang diminum. Contoh lain, misalnya ini adalah tas, backpack, atau untuk kita nggak tahu ya, misalnya ini sebenarnya tas untuk apa, untuk sekolah atau untuk apa. Nah, ini adalah untuk outdoor ya, untuk kegiatan outdoor. Ini in context. Nah, apa saja yang bisa dilakukan agar hasil foto bisa bagus? Carilah referensi di Google. Contohnya, misal kita ingin memotret biji kopi, maka kita bisa memotret misalnya mencari di Google coffee bean photography. Misal kita ingin mencari tentang rajut ya, knitwear fotografi. Kemudian batik fotografi. Jadi kalau bisa ditambahkan kata-kata fotografi. Sehingga nanti akan tampil contoh-contoh image di Google dan kita bisa menjadi referensi. Referensi berguna agar kita tidak salah motret. Ya, contohnya sebelah ini ya. Kita lihat dia sepertinya keren berada di dekat rumput-rumputan. Ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian misal ini sudah keren seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini misalnya contoh referensi dan hasil foto yang bagus. Misalnya kita sudah search di Google, kemudian oh referensinya seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi antara referensi dan hasil bisa jadi kita contoh atau plug atau dimodifikasi. Contoh lain, nah ini misalnya referensinya seperti ini, ada minuman bubuk dimasukkan ke dalam tumbler. Nah, ini minuman bubuk dimasukkan ke dalam gelas. Jadi referensi digunakan hanya sebagai contoh dan tidak boleh diklaim sebagai portofolio pribadi ya.
Nah, terkaitannya dengan hukum dan etika dalam fotografi produk atau komersil. Definisi hukum dan etika. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurusi tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Jadi ada persamaan maupun perbedaan dari hukum dan etika. Nah, persamaannya apa aja? Pertama adalah sama-sama berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, mempelajari dan menjadikan tingkah laku manusia sebagai objeknya, memberikan batas ruang gerak hak wewenang seseorang dalam pergaulan hidup supaya tak saling merugikan. Jadi kita harus menghargai dari orang lain ya. Itu guna hukum dan etika. Kemudian sumbernya dari pemikiran dan pengalaman. Jadi mungkin bisa direvisi ya berdasarkan pemikiran dan pengalaman. Dan yang kelima menggugah kesadaran manusiawi. Jadi karena kita sadar antar satu dan lain orang ada haknya, kita harus sadar secara manusiawi. Apa untuk hukum dan etika? Etika keberadaannya tidak tertulis, sedangkan hukum dalam bentuk tertulis dan terbukukan sebagai hukum negara. Etika bersifat subjektif dan fleksibel, sedangkan hukum bersifat objektif dan tegas. Etika tidak memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis. Sebaliknya, hukum memerlukan bukti fisik dalam menjatuhkan vonis. Etika bersifat memberikan tuntunan, sedangkan hukum bersifat menuntut. Dan yang kelima, etika tidak memerlukan alat untuk menjamin pelaksanaannya, sedangkan hukum memerlukan alat penegak hukum untuk pelaksanaannya. Nah, ini ada etika fotografi produk atau komersil. Yang pertama adalah menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar, kemudian mematuhi aturan memotret, memperhatikan area penggunaan lampu flash. Jadi ketika kita misalnya motret di restoran, hotel, dan sebagainya harus menjaga etika ya. Kemudian meminta izin dan menghormati orang jika ingin dijadikan objek foto, dan objek foto tidak mengganggu atau disturbing picture, misalnya darah-darah dan lain sebagainya. Itu kan disturbing picture ya. Kemudian tepat waktu, tidak mencela karya orang lain karena bisa jadi hasil yang dihasilkan oleh fotografer itu memang sudah dikonsepkan. Kemudian menjaga suasana dan hubungan dengan klien, talent dan lain sebagainya. Penampilan dan berpakaian sopan. Nah, itu adalah etika. Kemudian bagaimana dengan aturan hukum dalam fotografi? Yang pertama adalah hukum menggunakan foto orang lain untuk kepentingan komersil. Yang kedua, hukum menggunakan foto di mana terdapat gambar diri orang lain untuk kepentingan komersil. Yang Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana karya fotografi maupun potret itu adalah karya fotografi di mana ada foto orangnya ya, adalah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana disebutkan pada pasal 40 ayat 1 huruf K dan huruf L Undang-Undang Hak Cipta. Ini hukum hak cipta karya foto. Foto merupakan karya fotografi yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Foto memiliki hak privasi yang dimiliki seseorang pemilik foto tersebut, di mana untuk dapat mempublikasikan atau tidak foto tersebut secara umum atau menggunakannya untuk kepentingan komersil ya. Kemudian ada hukum hak cipta foto diri. Jadi hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek atas potret ya. Potret itu foto yang ada foto orangnya. Yang pertama adalah mendapatkan royalti dari penggunaan potret dirinya dalam setiap kegiatan komersil yang mendatangkan keuntungan ekonomi.
Kemudian melakukan pengumuman termasuk perubahan atas gambar dirinya sendiri. Kemudian melarang orang lain menggunakan potretnya tanpa seizinnya. Kemudian untuk mencantumkan namanya sebagai objek di dalam potret dan menolak setiap penggunaan yang dapat dianggap akan merugikan citra atas karya tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang foto orang kita mau mempergunakannya secara komersil, yaitu harus izin, kemudian agar tidak terkena hukum ya. Kemudian ini adalah hak-hak orang yang terdapat di dalam foto tersebut. Ini adalah beberapa home fun yang bisa dilakukan untuk Anda, terutama berhubungan dengan penggunaan referensi, sehingga akan bisa menghasilkan foto yang lebih baik. Contohnya referensi ya. Kita lanjutkan untuk contoh referensi. Misal kita mau memotret sendok. Nah, ini seperti ini sendok. Nah, ini ada foto untuk katalog dan foto in context. Nah, ini referensinya seperti ini. Anda bisa melakukan pemotretan di rumah dengan referensi seperti ini untuk sendok. Nah, gampang banget kan bikin foto pakai HP. Setelah pertemuan kita beberapa kali ini, semoga mempermudah Anda untuk membuat foto produk sendiri hanya dengan menggunakan HP. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.